Halo guys, Tepit di sini dan ini adalah Black Shark 3, HP gaming yang udah dijual resmi di Indonesia. Udah pada tahu belum ya? Nih HP udah dijual resmi sejak bulan Mei kemarin loh. Tapi entah kenapa kayak masih kurang diobrolin gitu. Nggak ada launching atau apa, saya pun sampai kelewat. Saya baru tahu soal nih HP pas kemarin tiba-tiba dikontak orang Black Shark. Katanya mau minjem ini HP biar saya bisa nyobain. Sekalian biar Anda tahu juga pastinya. Biasa buat ya siapa tahu ada yang nyantol gitu kan. Saya mah seneng-seneng aja dipinjemin HP kayak gini, apalagi yang Black Shark 2 Pro kemarin juga seru. Jadi penerusnya ini tentu aja bikin penasaran. Yang saya agak sayangin sih, kali ini yang kita unbox itu Black Shark 3, bukan 3 Pro. Harganya ini 3, kok 3? Langsung borong kalau 3. Harganya 9.999 juta dan udah bisa dibeli di Erafone. Sip, yolah kita langsung awalin dosis racun minggu ini dengan mengunboxing HP gaming. Baru hari Senin loh, udah kayak gini barangnya. Tokopedia juga ikut-ikut nebar godaan di hari Senin sih lewat event Monday Electro Deals yang bikin barang elektronik kayak komputer, laptop, kamera, TV, microwave, bohlam, kipas angin, sampai ring light bisa kena diskon up to 70% dari berbagai brand pilihan. Dan ada cashback juga hingga 250.000 tiap hari Senin. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Sip, di sini tadi plastiknya lumayan kasih kilau-kilauan gitu, kurang bagus. Sekarang udah kebuka. Di sini langsung ada kelihatan desainnya gitu ya. Ini kayaknya desain bagian belakang kayak huruf X gitu, katanya Black Shark 3 ini pakai konsep desain yang ngikutin huruf X. Jadi simetri bagian atas dan bagian samping juga, kalau kita pegangnya samping dia simetris, kalau kita pegangnya gini dia juga simetris. Di sini ada logo Black Shark, di sebelah kanan ada tulisan Black Shark dan ada Hi-Res Audio juga. Hi-Res ini kayaknya Hi-Res Audio yang logo yang kurang nggak sering saya lihat sih. Ini Hi-Resan mungkin, atau nggak tahu lah. Yang kemarin Xiaomi Mi 10 juga ada logo gitu dan ternyata bagus banget. Di sebelah kirinya ada logo Black Shark, di bawah atas nggak ada apa-apa. Dan di bagian belakang ada keterangan soal varian dari HP ini. Cuma ada satu ya, 8GB dan 128GB, warnanya Midnight Black. Ini buatan Cina punya, tapi diimpor oleh PT Panggung Elektronik Citra Buana. Jadi ini udah barang resmi. Soalnya TKDN sekarang itu nggak harus dibuat di Indonesia HP-nya, tapi softwarenya bisa dari Indonesia. Jadi asal ada, namanya kan TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kandungannya apa, mau software mau hardware ya bebas. Kalau ini dia pakai software. Oke, di sini kayak lagi unboxing mainan ya. Ada hiu-hiu kayak gini, Black Shark. Terus di sini juga ada logo Black Shark-nya, keren juga sih. Sebenarnya buat gamer ya ini kelihatan edgy banget lah. Saya kayak lagi unboxing apa ya? Kayak unboxing kartu mainan Pokemon atau Gundam gitu yang logo depannya gede banget. Jarang-jarang ada HP yang logonya segede gini, yang edgy berani gitu. Oke, di sini ada casingnya yang lumayan unik. Di bagian atas sama bawah dia bolong gitu. Mungkin biar bisa kasih aksesoris lumayan banyak. Ada kartu garansi, ada panduan mulai cepat, dan ada ini apa nih lumayan tebal. Oh ini buku panduan. Oke, bagus juga. Dan di sini ada stiker Black Shark-nya. Ini sih yang paling keren. Kayak jadi ingat Yu-Gi-Oh gitu loh. Kayak Blue Eyes White Dragon tapi ini Black Dragon, Red Eyes Black Dragon. Coba itu warnanya merah tapi copyright juga. Ini HP-nya. Dan ini ada Game is Real 5G Gaming, 90Hz Hyper Display, terus dual battery Hyper Charge. Karena HP ini pas di teardown, pas saya nonton Jerry Rick Everything, dia itu baterainya dibelah dua. Jadi 4720 mAh-nya itu dibelah dua, di sebelah kanan sama kiri dia itu manjang. Terus di sini chargernya gede banget. Ini chargernya udah 65 watt. Katanya dalam 30 menitan dia udah bisa penuh. Mirip-mirip Oppo lah. Jadi VOOC flash charge-nya kan juga 65 watt yang super VOOC itu. Jadi ini masuk akal kalau dalam 30-40 menit dia bisa penuh. Terus di sini ada kabelnya. Sayang ya warna putih ya. Padahal kalau warna hitam bakal lebih keren sih. Soalnya temanya udah hitam semua. Namanya Black Shark, kotaknya hitam tapi dalamnya kabelnya putih. Di sini udah pakai USB Type-C juga pastinya. Dan di bagian dalam udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Ini HP tentu aja udah pakai Snapdragon 865 ya, yang paling kenceng lah. Kalau masih 855 HP gaming rasanya agak kurang aja. Di sini agak aneh sih. Tadi ditampilin gitu yang hadap atas ini itu bagian belakang sini, sementara bagian depannya ditempel-tempelin yang
kurang estetik gitu lah. Biasanya ini ditempelin di bagian belakang, tapi agak masuk akal karena bagian belakangnya kelihatan lumayan keren. Di sini ada ketulis juga. Jadi tombol volumenya ada di sini. Ini ada tombol power dan ini ada shark key. Apa itu shark key? Nanti kita coba tes aja. Sekarang kita buka. Oh, fingerprint dalam layar udah. Bentuknya mirip ROG Phone sih kalau dilihat dari bagian depan. Di sini bezelnya nggak pakai poni-ponian dan di bagian bawah juga nggak terlalu tebal tapi simetris bagian atas sama bawahnya. Terus speakernya front firing speakers udah stereo, dua-duanya udah di bagian depan dan udah stereo. Jadi dua-duanya bisa seimbang lah. Di sini logo Black Shark dan di sebelah kanan tadi di sini ada tombol power, sini ada shark key. Di sini ada 2 garis antena, sementara di sebelah kiri ada ke antena juga, tombol volume, dan SIM tray-nya bisa nampung berapa banyak ya? Dan ini bisa masuk 1 kartu SIM dan 2 kartu nano SIM, jadi kapasitas 128 GB-nya nggak bisa diekspansi lagi ya. Terus di sini ada slot USB Type-C, dan di bagian atas ada headphone jack, cuma posisinya lumayan unik, dia ada di bagian tengah kayak gini. Oke, yang penting ada headphone jack soalnya ROG Phone 3 yang kemarin saya nonton dan baru di launching sekitar kemarin 23, berarti 2 minggu lalu nggak ada headphone jack, jadi dia harus pakai aksesoris atau harus pakai adapter. Tapi di sini dia masih punya. Terus di bagian belakang sini dia agak unik juga sih, soalnya di sini ada 3 kamera dan di bagian bawahnya kayak berusaha nyimbangin sama modul kamera yang bentuknya kayak segitiga kayak gini. Jadi kalau kita lihat kayak gini, dia simetris. Terus kalau kita pegangnya lurus juga dia simetris. Anda pun nggak tahu mungkin. Saya sekarang lagi megangnya kebalik atau enggak. Tapi ketahuan sih soalnya kameranya ada di sini ya. Tapi feel waktu megangnya itu kerasa simetris. Dan di sini ada pin juga. Di sini ada 4 pin buat ngedukung wireless charging yang kecepatannya 18 watt. Tapi di sini baru dipegang sebentar, waduh, fingerprintnya udah lumayan itu ya, lumayan bercak-bercak itu. Kalau dipasang kayak gini, ini depan, oh ini ya ada logo Black Shark-nya biar nggak kebalik. Gede sih, mungkin biar simetris banget ya. Tapi kalau dilihat kayak gini, rasanya agak aneh aja kalau bolong-bolong kayak gini. Ini mirip ROG Phone juga sih. ROG Phone kan dia casingnya juga bolong-bolong. HP gaming memang aneh-aneh. Di sini dia pakainya Joy UI, lumayan unik namanya, Design for Gamers. Jadi kata Black Shark ini basisnya itu MIUI 11 dan Android 10. Jadi bagian dalamnya kok kayak Oppo sih, bagian dalamnya hijau-hijau kayak gini. Terus kita coba, mirip Oppo sih. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Black Shark 3 yang pakai Joy UI 11 dengan basis MIUI 11. Jadi kalau di sini isinya mirip-mirip kayak File Manager, terus ada tema, terus di sini kita bisa ngelihat banyak banget bloatware yang dari lokal punya karena mungkin itu salah satu cara gampang biar bisa dapat sertifikasi TKDN gitu ya. Jadi di sini ada Chiayo Comic. Kalau nggak salah Chiayo Comic udah mau tutup ya. Dulu pas saya kuliah Chiayo Comic itu lumayan kayak wah potensinya gede nih, isinya juga bagus tapi sayangnya keluar, udah out gitu. Oke, terus di sini ada ID3 Store, ada MC Rebel Guns, ada Nova L, ada Gravel Wheels, ada Wawa Games. Ini kayaknya lokal-lokal semua sih. Ada Kompas juga. Ini cara gampang sih. Kalau kita lihat bagian setelannya, bagian settingnya di sini juga dia kelihatan lumayan lucu icon-iconnya. Jadi dia udah di custom si Joy UI ini dan di sini kita bisa ngeliat ada Mi account juga. Kalau dari isinya sih sama, cuma beda di penampilan aja. Jadi kesan pertama saya sama Black Shark 3 ini mungkin agak mikir ya, kenapa kita harus beli Black Shark 3 yang harganya 10 juta sementara ada Pocophone yang harganya 7 juta dengan chipset yang sama. Kalau gaming kan dia yang paling penting itu chipset dan juga coolingnya. Ini pakai sandwich cooling, kalau ini udah pakai liquid cooling yang sama-sama aja. Kira-kira sistemnya sama dan sama-sama dingin harusnya. Jadi kenapa kita harus lebih milih si Black Shark 3? Ya, yang pertama tentu aja soal gaya sih. Kalau misalnya kita lock kayak gini, terus kita buka, wih, ada hiu-hiunya gitu, hiu hijau. Padahal namanya Black Shark, tapi
lampunya warna hijau-hijau gitu. Terus penampilannya juga dia ini udah stereo speaker, jadi kalau main game nggak pakai headset, dia bakal lebih nembak ke depan, suaranya bakal lebih jelas. Ada headphone jack juga, walaupun si Poco ini juga punya headphone jack sih di bagian depan. Dan mungkin aksesorisnya ya, di bagian belakang sini ada pin buat wireless charging yang kenceng, terus dia bisa kita colokin cooling juga. Dan ada satu tombol khusus di sini yang tadi namanya Shark apa ya? Shark key. Jadi ini kunci hiu, Shark key. Jadi kalau misalnya kita main game gitu, nggak harus main game juga, dan kita aktifin di sini Shark key-nya, dia bakal muncul tulisan tolak panggilan diaktifkan, privacy diaktifkan, RAM juga dilegain. Jadi biar kita bisa fokus main game kali, atau kita bisa alasan ke teman kita atau pasangan kita atau orang yang sering nelpon kita, oh iya sorry tadi tombolnya kepencet Shark key-nya, padahal sengaja pencet biar nggak bisa diterima teleponnya gitu. Ini antara tombol hiu atau tombol jomblo juga saya kurang tahu sih. Soalnya kalau nolak panggilan kayaknya, ya kalau lagi serius banget sih, kalau ada orang sampai nggak cuma sekedar chat doang, udah sampai nelpon kita, itu biasanya udah urgent punya. Kecuali disengin. Terus apa lagi ya? Alasan buat lebih milih Black Shark daripada Poco. Mungkin karena ada Poco ini, Xiaomi jadi nggak terlalu ngeramein si Black Shark ya. Soalnya pas Black Shark 2 Pro kemarin kan Xiaomi kayaknya ada lumayan ribut-ributin tuh biar orang tahu kalau ada Black Shark. Tapi sejak ada Poco mungkin ya udah ada Mi 10 Pro juga. Mi 10 Pro kemarin. Mi 10 Pro ya? Mi terlalu banyak HP. Mi 10 loh. Mi 10 doang. Oh iya, makanya waktu itu Xiaomi bilang, ya kami nggak masukin yang Pro, soalnya Mi 10 aja udah cukup. Oh iya. Nah, kebanyakan HP zaman sekarang ada Poco, ada Mi 10, ada Mi Note 10, dan itu pakai Pro. Jadi, wah, Mi Note 10 Pro sama Mi 10 sering kebalik-balik. Pas dulu review Mi 10 aja, ini apa bedanya sama Mi Note 10? Jadi, ya intinya kalau Mi Note 10 dia kamera, kalau Mi 10 dia semuanya. Oh, sekarang kita coba hidupin speakernya aja. Yang stereo. Bagus sih. Di sini settingannya, waduh, udah langsung AI siap aja nih. Kita tinju dulu. Gak ngerti dah. Ya, biar orang yang baru main langsung kecantol gitu. Wah, gua jago ya. Padahal kalau udah ketemu orang beneran langsung, ini kok curang. Kok kemarin nggak kayak gini. Kok dia nembaknya baru berapa kali langsung kena gitu. Jadi di sini settingannya tentu aja harusnya udah bisa HDR Extreme. Yep, udah HDR Extreme, kita langsung apply ya. Kalau levelnya, mulus. Kalau levelnya udah HP gaming kayak gini, tentu aja dia udah harus semulus mungkin, kalau nggak sama aja bohong. Terus di sini salah satu bedanya HP gaming sama HP yang biasa, dia ada kasih kayak gimmick-gimmick yang lucu kayak gini sih. Kayak di sini kalau kita swipe dari pojok kanan atas, dia ada master control. Jadi di sini ada tombol khusus yang bisa kita custom. Jadi tadi kita udah setting, waduh, di red zone. Jadi kalau di kiri, kita tekan layar sebelah kiri yang ada biru-biru ini. Kita tekan di sembarang tempat aja yang ada birunya ini, dia bakal nembak. Kita udah assign ke sini. Dan kalau kita tekan sembarang tempat di bagian kanan yang kosong, dia bakal loncat. Jadi misalnya kayak gini. Saya ini nggak ada tombol apa-apa, saya tekan aja, dia bakal loncat. Tapi kita harus nekannya pakai tekanan sih. Makanya tadi ada bagian di mana kita juga nyeting seberapa sensitif dia sama tekanan. Jadi kalau kita tekan, dia juga kayak ada apa? Kayak kita tekan tombol home ada getaran dikit, tek 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 gitu. Jadi kalau di sini kalau kita sembarangan neken di zona bagian kiri ini, dia bakal nembak. Lumayan praktis sih. Ini salah satu alasan kenapa kita lebih milih HP gaming daripada HP biasa. Banyak gimmicknya yang lumayan ngebantu. Itu master control, terus ada anti mistouch, terus ada no message, ada no in call, jangan ganggu saya, tapi ini fitur yang nggak kepake buat saya juga. Terus di sini ada clean RAM, ada browser, ada shark time, ada monitor nih. Monitor apa nih? Monitor. Oke.
Kayak nggak ngemonitor apa-apa sih. Nggak ada FPS, nggak ada apa. Terus ada hang up, ada matiin telepon, dan ada setting. Waduh. Dan ada setting lagi. Sip. Jadi buat main game dia lumayan ngedukung sih, dan buat gaya juga HP gaming itu lumayan ngedukung. Kayak contohnya di bagian sini ada logo Black Shark-nya. Ini barusan kita aktifin itu sih. Shark Space ya tadi. Yeps. Ya Shark Space ini kayak control center buat game gitu lah. Di HP biasa pun udah ada kalau control center buat game. Coba ya, PUBG. Waduh, oke. Ini kita nggak usah lihat tombol lagi, langsung tekan bagian kiri aja. Oh ini, sip. Kesel nggak sih kalau kita lagi knockout gitu terus mau dibunuh dan dia lagi reload gitu, kayak diketawain gitu. Oke, kita coba lihat suhunya ya. Oke, ini gamenya masih ngeplay. Bagian paling panasnya itu ada di sebelah atas sama bawah ya, sama di bagian tengah sini yang ada logo Black Shark-nya. Tapi pas kita pegang sih nggak terlalu, soalnya dia ada casing, cuma bagian dalamnya dia memang lebih panas. Ada sekitar 43 derajat lah kalau kita pakai kamera FLIR ini. 43 sih masih normal-normal aja sih, tapi nggak bisa dibilang dingin-dingin banget. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ya? Yang bikin HP gaming itu worth it buat dibeli. Oh ya, gimmick-gimmick yang lain. Jadi di bagian logo Black Shark-nya ini kita ada aplikasi yang namanya efek cahaya. Jadi sebenarnya logonya ini bisa kita hidupin, kita aktifin, hidup. Oke, terus kita ada editor efek cahaya. Jadi di sini ada lampu kelap-kelip, ada bernafas, ada menyala konstan. Ini menyala konstan, terus warnanya bisa kita atur juga. Jadi warna ungu, terus ada warna pink, merah, orange, jelas. Terus kita bisa modenya breathing, ala-ala laptop gaming lah. Jadi gimmick-gimmick yang mungkin bikin gamer ngiler banget. Cuma kalau saya sih, kalau giniin biasanya saya matiin. Kecuali buat foto-foto aja lumayan. Jadi gitu aja dulu. Unboxing dan sekalian nyobain Black Shark 3. Ini saya sambil tunjukin hasil sampel fotonya ya. Cuma saya yakin kalau foto di HP gaming itu bukan sesuatu yang luar biasa banget. Harus tetap bagus, cuma nggak terlalu nuntut lah. Ini mode wide angle, terus ini mode biasa. Jadi apakah Black Shark 3 ini bikin Anda ngiler dengan harga 10 juta dengan fitur-fiturnya yang lumayan lucu dan beda dari HP yang standar kayak Pocophone? Komen di bawah aja. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya agak anget sih. 43 derajat ya. Kirain liquid coolnya bisa bikin lebih dingin gitu. Poco lebih dingin kayaknya. Wah, sidik jarinya